Hai guys, kami dari kelompok 1 Akuntansi Sektor Publik Universitas Samratulangi. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan materi tentang laporan keuangan sektor publik. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama ada Ardianto Lasa, yang kedua ada Natasha Mema, yang ketiga ada Novalinda Mamadoa, dan yang terakhir ada Novia Kokali. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan materi. Pengertian dan tujuan laporan keuangan sektor publik. Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Laporan keuangan sektor publik menyediakan informasi mengenai sumber-sumber alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan atau financial informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya. Informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam pendanaan aktivitasnya, memenuhi kewajiban serta komitmennya. Informasi mengenai kondisi finansial suatu entitas dan perubahan di dalamnya, dan juga informasi agregat yang berguna untuk mengevaluasi kinerja entitas dalam hal bidang jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Tujuan laporan keuangan sektor publik. Yang pertama, tujuan umum, yaitu memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas dari suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai atau wide range users untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber yang dipakai entitas dalam aktivitasnya untuk mencapai tujuan. Yang kedua, tujuan khusus, yaitu menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan. Sistem pelaporan keuangan sektor publik. 3. Sistem pelaporan keuangan sektor publik. 1. Sistem basis akural atau cash base merupakan sistem akuntansi dasar, hanya mengakui arus kas masuk dan arus kas keluar akan keuangan. Akhirnya akan dirangkum dalam buku kas. Yang kedua, sistem basis akural atau accrual base merupakan penerimaan dan biaya bertambah, diakui karena diperoleh atau dimasukkan bukan sebagai uang yang diterima atau dibayarkan dalam jumlah yang sesuai atau sama lain, dapat dipertahankan atau dianggap benar dan berkaitan dengan rekening laba dan rugi selama periode yang bersangkutan. Yang ketiga, sistem akuntansi dana fund accounting yang merupakan akun alternatif sistem akuntansi di sektor publik yang dikembangkan dari dasar kas dan pengendalian anggaran. Sistem akuntansi dana mengakui organisasi ketika komitmen adalah disepakati. Ini berarti transaksi belum dilakui ketika kas dibayar atau diterima, atau ketika kas diterima atau dikeluarkan, namun lebih awal lagi, yaitu ketika perusahaan dikirim atau diterima. Selanjutnya, siklus laporan keuangan sektor publik. Yang pertama, transaksi, kemudian bukti transaksi, kemudian neraca awal, kemudian jurnal, kemudian buku besar, kemudian buku besar pembantu, kemudian buku besar pembantu kas, kemudian daftar saldo, kemudian kertas kerja, kemudian jurnal penyesuaian, kemudian laporan keuangan, kemudian jurnal penutup. Teknik pelaporan keuangan sektor publik. Yang pertama, pencatatan, yang kedua, pengiktisaran, dan yang ketiga, pelaporan. Pemakai laporan keuangan sektor publik. A. Sebagai sumber penyedia keuangan organisasi, yaitu pembayar pajak, pemberi dana bantuan, investor, dan pengguna jasa pelayanan. B. Sebagai penyedia tenaga kerja dan sumber daya material, yaitu karyawan dan pemasok. C. Sebagai pembuat keputusan alokasi sumber daya, yaitu Dewan Legislatif dan Manajemen. D. Sebagai pengawas, yaitu pemilih dan badan pengawas. Perbandingan laporan keuangan sektor publik dengan sektor swasta.
pada perbedaan. Yang pertama, untuk laporan keuangan sektor publik terfokus finansial dan politik. Sedangkan pada laporan keuangan sektor swasta terfokus hanya pada finansial saja. Yang kedua, pada laporan keuangan sektor publik, kinerja diukur secara finansial dan non-finansial. Sedangkan laporan keuangan untuk sektor swasta, sebagian besar kinerja diukur secara finansial. Perbedaan yang ketiga, pertanggungjawaban kepada parlemen dan masyarakat luas untuk laporan keuangan sektor publik. Sedangkan pada laporan keuangan sektor swasta, pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditur. Perbedaan yang keempat, pada laporan keuangan sektor publik berfokus pada bagian organisasi. Sedangkan pada laporan keuangan sektor swasta berfokus pada organisasi secara keseluruhan. Perbedaan yang kelima, pada laporan keuangan sektor publik melihat ke masa depan secara detail. Sedangkan pada laporan keuangan sektor swasta tidak dapat melihat masa depan secara detail. Perbedaan yang keenam, pada laporan keuangan sektor publik, aturan pelaporan ditentukan oleh Departemen Keuangan. Sedangkan pada laporan keuangan sektor swasta, aturan pelaporan ditentukan oleh Undang-Undang Standar Akuntansi, Pasar Modal, dan Praktik Akuntansi. Perbedaan yang ketujuh, pada laporan keuangan sektor publik, laporan diperiksa oleh Treasury. Sedangkan laporan keuangan sektor swasta, laporan keuangan diperiksa oleh auditor independen. Pada persamaannya, yang pertama, terdapat pada dokumen-dokumen sumber. Yang kedua, berperan sebagai hubungan masyarakat atau public relation. Luas pengungkapan atau disclosure yang diperlukan. Pemerintah harus menentukan kebijakan untuk menjelaskan komponen pendapatan atau biaya operasi di unit kerja yang dilaporkan. Pemerintah diharapkan memberikan informasi tambahan untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, fokus pengukuran dan dasar akuntansi yang digunakan untuk pembuatan laporan. Kedua, kebijakan menghapus atau menghentikan aktivitas internal unit kerja pada laporan aktivitas. Ketiga, kebijakan kapitalisasi aktiva dan menaksir umur ekonomi aktiva untuk menentukan biaya depresiasi. Keempat, deskripsi mengenai jenis transaksi yang masuk dalam kebijakan untuk mengalokasikan biaya tidak langsung pada suatu fungsi atau unit kerja dalam laporan aktivitas. Dan yang kelima, kebijakan pemerintah dalam menentukan pendapatan operasi dan non-operasi. Kesimpulannya, laporan keuangan diperlukan sebagai alat pengendali dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Selain itu juga sebagai bentuk pertanggungjawaban dan dasar pengambilan keputusan bagi pemakai eksternal. Untuk itu, laporan keuangan harus memberikan jaminan, keandalan, dan dapat dipercaya. Laporan keuangan perlu dilampiri pengungkapan mengenai informasi yang dapat mempengaruhi keputusan. Demikian juga, organisasi sektor publik wajib membuat laporan keuangan dan laporan keuangan tersebut telah diaudit untuk menjamin telah dilakukannya true or fair presentation.